Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirat sunnah rasulullah akhirat akhirat syekh qadrat akhirat syekh Muhammad al-Madani akhirat syekh Abdullah bin Jaga akhirat syekh Asma wa bin Asma bin akhirat syekh Abu Amin bin Jarul bin Syekh Muallim bin Usulina akhirat Allah yaqra rahmu wa darajati min jannah wa yaquluna min syarri man wa limu min min akhlaq wal hadza bin wa mina wa li amina wa li amatina khalina khalladina ashdina la jaddatina ila arwa jibal nasana wal muslimat Allah yaqra rahmu wa darajati min jannah ويقولون بأسرهم وأنوارهم وعلوم بدين أخرى والأمد بنا وبنا ولأمنا ولأمتنا لخالنا لخلتنا لأجدادنا ولجدتنا ولأرويجهم بلدا نرسلنا والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهد درجات من الجنة ويقولون بأسرهم وعلى نيتنا الله إنه قلوبنا وخوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت الإسلام بلا مهنة ولا امتحان من جيشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Kabarin jasidin wa mimma kutiba bihi li ba'di ikhwanihi an-nasibi wurudil minani alaihim ala salasati aqsam. Berkata sepengarang kitab mimma kutiba dari apa yang ditulis sidin kepada kawan dan sidin bi wurudil minan pada nama datang dari Allah atas mereka, bahwasanya nama datang dari Allah atas mereka itu terbagi kepada 3 bagian. Masalah kemudian masalah ayat wa bidzalika fabrah. Lalu jadi orang-orang yang senang, orang yang senang dengan ayat-ayat itu menjelaskan orang-orang yang senang. Fal yakrahu bil ihsan wa tabdil. Nah itu kemudian. Lalu jadi orang-orang yang senang atau orang-orang yang di dalam Al-Qur'an yang dicatat oleh Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala dengan kalimat balaya perahu. Nah, balaya perahu ini artinya orang yang senang. Kemarin terbagi kepada 3 bagian. 1 bagian farhun bil minanin la min haitsu bihadihi wa man syatiha walakin nabi wujudi mutta'atihi biha ahada min al-ghafilin. Kemarin di sini bahada min al-ghafirin fayusaddaqu alaihi qaulun ta'ala hatta idza farahu bima atu akhadnahu bifitnatin. Bunyi ayatnya. 1 di sini orang yang ditangkakan oleh Allah, mereka itu diberi oleh Allah akan macam-macam barang aja itu nikmat gampang kemarin. 1 pertama mereka itu sukacita dengan nikmat yang diberi oleh Allah daripada sekira-kira yang mengurangi akan dia dan yang menjadikan akan dia, tetapi dengan sebab diperoleh kesukaan tadi di dalamnya juga, maka inilah bagian daripada segala kurang yang lupa akan Tuhannya. Maka benarlah atas firman Allah Ta'ala itu tadi, ujar Tuhan, idza farahu bima atu akhadnahum bifitnatin. Mereka itu gembira dengan apa yang diberi. Akhadnahum bifitnatin, tapi apabila kami ambil nang kami beri tadi, mereka ini lupa. Dan inilah gembiranya orang lupa. Jadi kegembiraan itu terbagi 3. Ada kegembiraan orang senang, ada kegembiraan pertama, kegembiraan orang yang lupa. Orang yang lupa ini kayaknya kemarin apabila ini diberi nikmat oleh Allah macam-macam tuh nikmat tuh umum, bukan cuma duit, rezeki dan lain sebagainya, bukan itu aja. Apabila mereka itu diberi nikmat, mereka itu kadang memandang nang memberi anugerah. 1, bahwasanya mereka itu daripada sekira-kira mengurniakan dia atau memberi karunia dan menjadikan karunia itu. Jadi orang yang 1 ini tadi pertama ini, mereka apabila dapat nikmat mereka kadang memandang yang memberi karunia dan kadang memandang atau kadang mengingat kepada orang yang menjadikan nikmat. Jadinya memandang bandanya aja.
sekadar benda apabila duit, kesehatan, benda kalau. Lalu mereka apabila mereka diberi benda atau kenikmatan, senanglah mereka. Tapi kalau kenikmatan itu hilang, sedih mereka, sedih karena hilang. Inya memandang benda itu, lalu sedih apabila ada benda, senang apabila hilang, sedih atau kada senang. Maka inilah dikatakan gembiranya orang nang lupa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qaul Ta'ala idza farahu bima atu akhadnahu bifitnatin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila mereka itu gembira, tapi gembiranya mereka itu bima atu dengan apa yang didatangkan oleh mereka akan mau bifitnatin, tapi apabila kami ambil senang. Itulah gembiranya orang yang lupa apa aja itu. Maka benarlah atas firman Allah Ta'ala, hingga apabila sukacita mereka dengan barang yang dianugerahi akan mereka, maka kamu ambil mereka itu daripada yang diberi tadi. Terkejut, ada kalanya di dalam dunia ini hilangnya, dan ada kalanya dengan sebab mati, atau dengan sebab akhirat, atau dengan sebab di akhirat nanti dengan siksa atau ajab. Lupanya lagi di dunia contoh aja udah ada boleh mencontoh lagi. Sendiri ini menjelaskan kepada kawan sendiri alim seorang memahamannya. Kalau sini itu aja kalimatnya. Ijabarahu atbima atau akad mahum bibitnatin, selesai. Apabila Allah ya Tuhan kami memberi, datangkan kepada mereka dengan apa nikmat itu, tapi kami ambil nikmat tadi dan mereka yang kami ambil ini bibitnatin sadih, jadinya apabila hilang. Ada yang diberi duit dan kesehatan dan lain sebagainya. Kalau orang yang senang, golongan orang yang senang tapi tegur kesenangan orang yang lupa. Mereka itu apabila diberi benda atau benda atau duit kah, baras kah, rezeki kah, awak sehat kah, umur panjang kah, apa aja jenisnya tuh, nang nyaman, inya kada memandang, kada mengingat nang memberi, dan kada mengingat kepada nang menjadikan nikmat itu. Nah dipandang selama benda ada, senangnya. Lalu Tuhan nanggarannya benda itu sekadar benda baharu atau sekadar titipan atau baharu, maka suatu saat nanggaran baharu itu pasti berubah dari ada menjadi tiada, dari ada menjadi habis. Karena orang nang senang ini, orang nang senang tapi kesenangannya tergolong orang lupa, ini mimpi bandanya aja. Apabila duitnya kapatnya ada, senang. Tapi apabila dicukup tunggal putingan, tinggal sedikit, nggak usah sedih, sedikit duit. Atau kesehatan hilang dengan sabab mati. Ada kalau lagi umur habis mati, sedih duitnya. Atau di dunia ini dua hilang, harta atau lain sebagainya hilang, sedih. Atau di akhirat kena dapat ajab, kadang senang, kadang memikirkan di dunia banyak lah kesenangan diberi Tuhan, tapi kesenangannya ini menghalalkan segala cara. Walaupun inya mati tadi masih ada hartanya tadi umpamanya, atau dunianya, atau nikmat yang diberi Tuhan. Walaupun nikmatnya ada tertinggal lawan anak bininya, tapi inya disiksa. Nah itu karena itu inya kada pikir. Jadi inilah yang dikatakan satu senangnya orang nang lupa. Yang kedua, wa farhun bil minani min haitsu annahu yashhaduhu minhu biman arsalaha.
wa nikmatun bil minani wa minnatun wa nikmatun mimman wa minnatun wa nikmatun mimman awsalaha yasduqu qawluhu yasduqu alaihi qawluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa rabbi rahmatih fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairu mimma yasma'un. Dan senangnya nang kedua, kesenangan nang kedua ini pangkat orang tergantung ilmu dan pangkat tergantung ilmunya. Nang kedua ini jadi kedudukan daripada mereka. Ada orang itu diberi nikmat, lalu orang ini sukacita akan segala nikmat itu daripada sekira-kiranya bahwa ia memandang akan segala nikmat itu karunia, bukan memandang nikmatnya, tapi nanti pandangnya nah memberi nikmat dapat duit. Ingat Allah, ini orang nama makam kedua. Ini kita seorang aja nama nimbang bagaimana seorang aja tuh kan sidin mengesahkan kesah sidin lawan kakawanan sidin. Ada nang orang diberi nikmat dan orang itu tahu nikmat ini karunia, nang hati karunia ini seorang kada kau mencari kada kau maulah kada kau. Contoh duit baras, kau malah baras walaupun tanahnya ada Tuhan karena menjadikan ada jadi kesehatan Tuhan dia mau di makam orang kedua. Jadi orang yang kedua ini diberi nikmat, nang dipandangnya nikmat itu sekadar anugerah atau titipan aja, bukan kekal. Lalu ini dua anugerah ini kada tapi senang, kada tapi apa-apa. Walaupun ada anugerah, ada juga anugerah dapat dengan anugerah itu ini ingat lawan nama ulah atau nama memberi anugerah. Nah itu tak. Ini makam orang kedua. Selama anugerah itu ada, selama itu juga ini ingat lawan nama memberi anugerah. Wa miman awsala, yang kedua ini mereka, dan nikmat daripada segala bahwasanya ia memandang akan nikmat itu adalah karunia, maka tiada melihat akan dia bagi nang lainnya daripada nang menurutkan dia. Dan nikmat daripada nang menurunkan dia nikmat tadi atau anugerah tadi, dan nikmat daripada nang menyampaikan nikmat itu kepada dirinya. Contohnya mana yang begawi dapat duit makam orang nang makam kedua ini beda. Ini makam kedua lah, ini kisah kakawanan sidin mengesahkan melawan kakawanan sidin. Ada kita tuh meti diri seorang aja. Nang mana nang nang mana ada nata apabila nang nomor satu berarti kita tuh tergolong orang senang. Lupanya orang yang senang, orang yang lupa orang senang, orang lupa. Senangnya senang sekadar senang palsu nang pertama tadi. Aku nang kedua ada awal, terus orang menghendak kita atau seorang ceramin lawan diri masing-masing apabila nang mana hati seorang nang kanak itu tak. Nang kedua ini Allah memberi nikmat, kurang nang menerima nikmat, nang dapat nikmat itu memandang nikmat itu sebagai anugerah. Jadi ini kada ada berharap apa kada ada sih. Nang anugerah itu kada kau maulah, kada kau dijadikan, kan nama jadikan dan nama ulah kau cuma Allah nama menyampaikan pun dua pun Allah kada menyampaikan, biar manusia yang menyampaikan pun Allah kada menyampaikan kada sampai walaupun saduniaan pula anu menyampaikan Tuhan kada sama. Nah tetap orang maka itu atau kalau wiridnya kata Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mu'ta lima qadita wa la yanfa'u dzal jari minkal jad. Walaupun seluruh dunia hendak menyuruh sampai tapi dia Tuhan kada sama.
walaupun seluruh dunia menangati tapi Tuhan sampai ini kedudukan kesenangan senangnya orang yang kedua mereka ini sekadar anugerah itu sekadar anugerah aja titipan nangaran titipan itu ampun jadi yang diingatnya tuh nang ampunnya ampun nikmat dan mengingatnya nang ampun nikmat namanya dia kan nikmat dan namanya menyampaikan nikmat tadi lawan dirinya. Ada kita pegawai seharianan walau ini orang nama makam kedua tadi lah umpama orang makam kedua ini pegawai dunia juga nih kan pegawai kalau di dunia hidup ini orang makam kedua ini apabila inya umpama pegawai harian umpama ini mencontohkan orang kedua harian namanya dapat berapa 100 pada waktu sampai sore dapat gaji harian kan gaji harian ada pada lihat matanya bosnya nang memberi duit tapi kalau makam orang nang kedua ini orang nang palia perahu orang nang senang orang nang makam senang tapi makam kedua mereka mengikuti bosnya atau orang nang menyampaikan duit lawan inya atau nang menyampaikan rezeki lawan inya atau nang menyampaikan anugerah lawan inya nang diingatnya Allah ngampun nikmat ini kisah orang nang kedua seorang kan kawan aku nang kedua aja kan ada mau nah kawan ini mengesahkan sedih orang nang makam kedua ini tadi senangnya orang nang kedua orang nang kedua ini sebagaimana dipuji oleh Allah atau dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran juga maka yasduqu alaihi qawlu ta'ala telah benar firman Allah dalilnya tadi falyafrahu wa farhun wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Ujar Allah Ta'ala telah benar firman Allah Ta'ala telah jujur firman Allah Ta'ala qaul Ta'ala qul bi fadlillah. Nah ini orang nama makam kedua orang nam bensin makam kedua ini apabila inya dapat nikmat ya tahu itu anugerah itu artinya daripada kamurahan orang benar ibaratnya seorang maulah adakah nah maulah Allah seorang ada kawan kesehatan siapa yang kau maulah umur siapa yang kau maulah duit siapa yang kau maulah rezeki siapa yang kau maulah ada ini makam orang kado jadinya apabila diberi nikmat itu tadi orang nama makam kedua ini mereka memandang itu sekadar anugerah arti anugerah ini daripada aja kamarasan orang saja seorang dapat anugerah artinya orang nang besi kamarasan maras lawan seorang tapi pulang orang nang menerima anugerah ini pulang nama kamu kadunya mereka ada terpandang lawan anugerah ini ada anugerah ini itu tapi memandang orang nama ulah anugerah itu Allah dan inya memandang nang memberi anugerah itu siapa Allah ini maka orang yang kedua lalu Allah Ta'ala memuji orang ini juga apabila orang yang kedua ini diberi anugerah atau nikmat ujar Allah mereka ini selalu berkata qul bi fadlillah ujar buahnya setiap kali dapat nikmat setiap kali nikmat itu sampai mereka selalu berkata qul bi fadlillah ini adalah karunia Tuhan wa bi rahmatihi dan ini adalah rahmat ini orang nama angka dua tadi kalau nama angka pertama kadang dapat nikmat senang dapat duit senang habis duitnya sadar ya Allah sadar idza farahu bima atau akhadnahum bibitna
nanti itu kita. Nah itu orang yang satu, yang kedua ini kada. Apabila dapat nikmat, inya kada. Inya berucap apa? Dapat nikmat kah? Kehilangan nikmat kah? Inya selalu berkata, ada bi fadlillah. Semuanya itu apa karunia tuh? Terserah sih. Terserah sidin anak ambil, anak ambil sidin jo, anak kuasa sidin jo. Ini makam orang kedua. Wabi rahmati, dan itu adalah rahmat Tuhan, maka hendaklah mereka itu bergembira. Nanti gembirakannya siapa? Anugerah itu tadi, anugerah tadi. Karena sanya pada sebuah jadi kayak perahu, dan nanti ada melihat akan dia bagi yang lainnya daripada yang menurunkan dia Allah itu tadi, dari menurunkan nikmat, dan daripada nikmat dan daripada yang menyampaikan dia atau turun atau orang menyampaikan nikmat tadi. Nah itu tahu. Jadi dapat apa aja orang nama keduanya beda lawan yang pertama. Nama pertama bedanya itu tergantung ilmunya juga. Karena apa si pengarang kitabnya Bapander kayak itu, karena kekawanan silit ini kan tergolong macam-macam kelompok, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang parajinan, ada yang pengoleran. Jadi tergantung nang menangkap. Lalu orang namakan kedua, mereka daripada yang melihat akan dia, dan karunia tiada melihat akan dia bagi yang lainnya daripada yang menurunkan nikmat tadi, dan nikmat itu daripada yang menyampaikannya dua akan dia. Ada lagi juga orang namakan kedua ini mengisi asibi nama memberi, walaupun pada matanya kayak ini itu kita kan kawan lain makamnya. Dan dia kepadanya, maka syukurlah ia akan karunia tadi. Maka benarlah atas firman Allah, katakanlah oleh Muhammad dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah juga. Artinya daripada anugerah Allah dan rahmat Allah juga. Maka dengan demikian itulah telah disuruh sukacita, sebagaimana dalam Al-Quran tadi, bahwa falyafrahu wa huwa khairu mimma yasma'un. Sukacita mereka itu yaitu terlebih baik daripada yang dihimpunkan kepada mereka, hingga daripada suka mereka kepada Tuhan mereka. Dan iya maklum dengan bagian mereka, dan mereka itu mengetahui dengan bagiannya itu tadi mimma yasma'un. Kayaknya ini orang makam kedua ini kurangnya ahli tahu ya tauhid. Makam pertama tadi kurang ahli syariat, ahli syariatnya pun bujur ada nang sesariat tentang ada seorang bodoh belum rukun Islamnya bayang belum lah, ini ahli syariat tiga ini maksudnya orangnya rukun Islam bujur, ilmu lain ada juga tahu kayak Al-Quran, tafsir, hadis apa ada juga tahu, dan dia mengamalkan hari ahli syariat karena. Tapi apabila dapat nikmat senang, dan senangnya itu kepada nikmat, hilang nikmat sedih. Ini makanya senangnya orang ahli syariat. Senangnya orang ahli tauhid beda. Ini dapat nikmat itu dipandang anugerah warna. Inya kada kau maul siapa kau lah raja itu, walaupun bentuknya duit, kesehatan, baju itu nikmat itu anugerah bagi orang duduk di padang makam tauhid, dan itu anugerah Tuhan bagi mereka.
Kenapa? Karena antara nikmat dengan nama bari nikmat ada jauh. Ini orang yang ditauhin bukan ditauhin awal. Kalau tadi disari lihat pun ada duit senang, bukan ada sah sedih awak mengoler apa mengoler. Kalau orang yang ditauhin ini nggak ada nikmat itu terserah Tuhan. Makin ada nikmat senang juainya, tapi senangnya bukan lawan nikmat itu, tapi inya senangan lawan nak tukang bari nikmat dan nama ulahakan nikmat di situ ingat bukan ingat lawan nikmatnya, dan inya selalu ingat kepada orang yang menyampaikan nikmat walaupun melalui perantaraan macam-macam perantaraan pada melihat mata, tapi hatinya tetap Allah. Dan inilah orang yang dipuji juga oleh Allah. Nah orang yang di atas tadi dipuji juga dalam Al-Quran, cuma itulah senangnya orang yang lupa. Kalau yang kedua ini senangnya orang yang senang lawan karunia Allah hanya disenanginya, bukan nang nikmatnya tak. Nikmat itu urusan belakangan, hilang datang kadang itu urusan Tuhan. Nah mulah nikmat itu Tuhan, ada seorang mulah sehat itu siapa Tuhan, ada seorang mulah duit siapa Tuhan, ada seorang. Kalau orang duduk di syariat tadi ya nah duit ada senang, kadang duit sah. Karena begitu nyetauhinnya kada tak bisa. Kalau menjadikan nikmat atau dunia itu Tuhan jadinya. Bah dengan adanya itu kau apa ujiannya nang senang lu orang nang senang tapi lupa. Kalau orang nang ini kan ada anugerah nandikannya Allah, nama ulah Allah, siapa nak kau ulah anugerah. Dan Pak Haji namanya ulah kopiah, Pak Haji menjual kopiah, menjual kopiah. Pak Haji ini bilang menjual kopiah itu nukar kopiah lawan orang untuk menukar lawan nama ulah kopiah kurang nama ulah kopiah itu bang siapa nama bantu Allah aja. Kaulanya bergerak seorang. Ini orang tauhid, maka orang tauhid ini matanya itu walaupun mata luarnya tertutup, mata hatinya terbuka. Ini dipuji Tuhan juga. Kalian perahu mereka itu bersenang-senang, maka bersenang-senanglah mereka bifadlillah dengan karunia tadi dan dengan rahmat tadi wa khairum bima yasnaun, dan itu lebih baik daripada sesuatu yang mereka kumpulakan. Artinya kayaknya kamu gawin lah agak contoh dari kawanan si kembagawi cuma kembagawi rasa seorang harus aku dapat duit, aku nikam jadi dapat duit nih uyuh seharian berjamur apa ini itu si hapusku bari ikan kumpulakan duit hasil hari-hari aku uyuh jika magawi papanas hujan garing-garing kan digaji bos baik nanti itu jika itu ngarannya khairu mimma mohon lebih baik ketimbang ikan banyak BC, tapi banyak BC memang daripada hasil ikan mengakui gawian lebih bagus kada ketimbang ikan mampu. Ini makam kedua ikan berapa menurutnya kecuali ikan ada tauhid, dan tauhid itu pun rumusnya ada itu aja. Sehari paling dikit karena itu menjikirnya berapa, baca qul Allah berapa, paling dikit 1000 sehari baca qul Allah. Supaya beri
berikit tauhid nanti baca Fatihah sehari paling dikit banyak 100 berikit. Dan selain pada berikit itu langsung hafal ulang tahun kada belajar kan karena belajar. Mbak karunia Allah memandang nama ulah siapa Allah bersifat wujud malah Allah. Lalu jenis itu lebih baik daripada sesuatu yang ikan kumpulakan walaupun banyak bayi tapi nah ini nah, banyak bayi tapi rasa ada yang memandang bantuan ada yang memandang nikmat itu ke gerah walaupun banyak apalagi sedikit sudah sedikit kada ada pernah memandang anugerah ini duit ini baras ini baju ini gawian ampi begawe ampi orang begah sedih kenapa kamu sedih aku jadi ampi orang begawe ada lagi penghasilan iya namun angka itu ya ada rezeki lah namun rezeki siapa tuh Tuhan menikam dalam hati sudah beranggapan makanya orang nama kaum kedua ini kedudukannya senangnya orang ahli senangnya orang yang pertama tadi adalah ahli syariat ada benda awak masih begawi sudah tua ada begawi sah saja kalau kiamat di dunia selesainya kalau orang ahli tauhid ini kan senang ada berduit awak sehat itu anak beranju enak nyaman awak nyaman tapi pulang dengan nyaman ini bukan nyaman yang sehat itu dipandang orang Allah ingat lawan Allah jadinya itu senangnya lawan Allah melalui anugerah ini senangnya orang yang kedua ahli tauhid duduk di situ yang ketiga cuma ini dari menghendak duduk ke 1, 2, 3 ini paksa melakukan kata rumusnya itu baca aku jangan kayak apa aja supaya menyatakan nikmat itu anugerah bisa ditarikan anugerah itu adalah anugerah ini anugerahnya apa yang ada itu oleh orang aja sekadar bari mau ada kita ada itu hasil gawian ya gawian ke yang ketiga wa farhum billahi ta'ala ma syagalahu minal minani zahirun mutatimmiha mutaattiha wala batinun manahat hak bal syagalahu an-nasru ilallahi ta'ala amma siwah wasmah bitawakkuli alaihi falayashhadu illa iyah yasduqu alaihi qaul ta'ala qulillah thumma dharhum bi khawdihim yal'abun. Yang ketiga senangnya makom ketiga. Kalau tadi makom kedua, batasan makom pertama. Senangnya orang yang ketiga ini mereka bahwa daripada mereka itu suka citakan Allah Ta'ala tiada masyhurkan akan dia daripada segala nikmat zahir dan kesukaannya. Artinya orang yang ketiga ini apabila Allah memberi nikmat lawan mereka maka sukacitalah mereka, tapi sukacitanya lawan Allah bukan lawan anugerah. Kalau anugerah ini menghadap-hadapan. Nah ini kan benda-benda lagi berduitkah? Adakah? Berduitkah? Adakah? Ada kita berduit senang, dia ada berduit lentok. Itu apa aja? Itu di sana.
sukacitakan Allah Ta'ala tiada masgulun, tiadalah mereka itu menyibukkan akan dia daripada segala nikmat itu akan lahirnya. Nah, kalau orang yang pertama makam pertama makin ada duit, kalau makin populer, mbak. Kalau orang makam ketiga ini ada nikmat itu kadang menjadi penghalang bagi zahir mereka, dan tiada batinnya itu. Daripada batin nikmat itu tiada adalah masyad, walakin dan tetapi akan dia mereka itu artinya, dan tiadalah batin daripada nikmat itu yang bisa mengubah daripada mereka, melainkan yang ditilik oleh mereka itu adalah Allah daripada barang yang lain daripada itu tadi, dan semata-mata dengan tawakal atas Allah, maka dia adalah memandang ia malaikat Allah juga. Maka benarlah firman Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran akan kedudukan orang yang ketiga ini. Jadi tiga makom ini, ketiganya disambut Tuhan di dalam Al-Quran. Ada yang senangnya orang yang lupa, ada senangnya ada benda tapi inya himo, tapi yang dipandangnya anugerah. Nah ketiga ini bilang benda ada urusan ini makam ketiga. Yang lain daripada semata-mata lalunya itu bertawakal lawan Allah atasnya, nah bertawakal Tuhan, maka tiada memandang yang malaikat Allah Ta'ala juga. Maka benarlah atas firman Allah Ta'ala, katakanlah olehmu Muhammad, maka tinggalkanlah olehmu mereka, masuklah mereka itu pada bermain-main tiada kepada tiap-tiap sesuatu barang yang lain daripada Allah itu di dalam batin mereka. Artinya nikmat itu diulah-ulahnya mainan. Angka 3 mainan aja. Kalau 1, 2 inya mau ulah itu, kalau nama kaum pertama inya mau ulah nikmat itu Tuhan. Berduit senang, kada berduit sedih, berduit beribadah, kada berduit makom kedua memandang nikmat adalah anugerah Allah, terbaik sedikit. Ada anugerah tapi inya itu ingat bahwasanya anugerah itu dari Allah, bukan olahan inya, walaupun inya begawi dan inya diubah orang, walaupun diubah orang tetap inya ada menyatakan inya dapat upahan itu tadi atau dapat rezeki tadi, itu ulahan inya. Kalau nama kamu ketiga inya tahu kesemuanya itu dari Allah, lalu inya bertawakal, bukan masalah nikmatnya, bukan masalah apanya lagi, inya kadang memandang itu, kadang memandang ini itu lagi, cuma dipandangkan tawakalnya lawan Allah itu. Hati tawakal itu ilmu luar wujudi. Kata orang bertawakal itu ilmu luar wujudi dulu. Bodoh jujur, bayang jujur. Imbas sudah jujur, ilmu luarnya, ilmu hatinya apa? Pada waktu bodoh kayak apa? Pada waktu sembahyang kayak apa? Imbah itu pulang, imbah sudah wujud ilmu hatinya, betul ilmu pikirannya tambah orang tak. Jadi pada waktu bodoh dan sembahyang apa yang dipikirkan? Ilmu pikiran ngaranna. Ada ilmu syariat, ilmu fikihnya, kepikiran tentang ilmu hatinya, ilmu tauhidnya. 3 ilmu ini wajib basic. Bila kada berdosa seumuran kartu ain lata. 3 ini diamalkan. Apabila 3 ini diamalkan, hanya diserahkan oleh Tuhan. Ini aja belum wujud, anak besar lawan Tuhan. Kamu apa amal? Tuhan terima amalmu, ya Tuhan hadang dahulu.
Nolo ikan bodoh kayak apa? Ikan bodoh kan ini banyak apa? Mutan najis kan apa mutlakah? Itu pulang ikan bodoh ini kayak apa? Bang guru kan ya? Itulah banyak. Barang apabila sebelum Tuhan yang menilai, si guru menilai dong. Apabila dia guru balon, berarti Tuhan balon menjauh. Itu tak. Nang kalihat nang kalihat mata aja belum, apabila nang kada kalihat. Walaupun ibadahnya sah. Jadi orang-orang tawakal ini ada tawakal ini disuruh tawakalan Allah, tiba tawakal ini ilmu luarnya bujur. Hanya basah, hanya disalahkan. Kayak itu tak. Beribadah bujur ilmunya. Ibadah ini belum terdapat ide. 3. Kadang-kadang kau menuntut ilmu ibadah tersebut ini aja wajib 3 tentang karena manusia ini terdiri dari zahir ilmu fikih itu berguru. Namaran manusia ini ada hati ilmu hati berguru pula. Karena di dalam diri manusia ini pula ada pikiran mencari pulang guru tahu 3 ilmu nenek. Apabila 3 ilmu ini ada, ya Allah ada otak diamalkan dulu bujur hanya disarahan. Contoh hikam atau sembahyang berdiri betul aja belum angkat belum lagi bujur berdiri nang kadada bujur syar aja kadada berdiri aja belum bujur angkat takbir sudah umpama ilmunya aja belum jelas bujur maka takbir sudahlah. Karena ada guru itu ketahuan. Batis masih berlangkah, takbir diangkat. Nah luarnya aja nah, luarnya lagi udunya lah, tahu udunya masing-masing pak. Tapi sembahyang anak kayak itu berarti udunya kayak itu pasti dah. Harus saya lihat udunya kan, cara sembahyang aja ketahuan. Kalau sembahyang kayak itu berarti udunya kucuk gua nah, yakin deh. Mas sembahyang aja kucuk berarti udunya kucuk juga kalau semete nang dari awal pertengahan itu aja tahu. Nah ketiga ini orang makomnya tawakal, tapi tawakalnya tadi amal ilmunya lengkap. Apabila sudah lengkap hanya disarahan ibadah bujur. Sudah bujur 3 ibadah ini pun terdiri dari 3 ilmu. Karena kau seperti ilmu ibadah. Amun nikam tertinggal ilmu 2 butik tertinggal dalam ibadah berarti lain manusia. Nah manusia itu ada jasad, ada hati, ada roh. 3 alatnya, 3 ilmu yang basic wajib tahu dalam ibadah. Apabila tahu ikan memalakan itu namanya tawakal sudah. Mun yang kada tahu apa? Ada gampang. Kalau saya jadi orang alim lah, kalau saya jadi orang salaman saja ngalimban, senang salaman saja jadi ngalimban. Nah salamat ini kayak apa? 3 ilmu ini wajib basic. Itu namanya lamatkan pikiran seorang, roh seorang, hati seorang, jasad seorang. Menyenang 3-3 jadi bayang ada guru. Apabila semuanya ada guru berarti guru ada guru juga nyata lah wujud dulu nyata kan wujud dulu. Ayo baik ke menulis lah, bisa menulis ya Pak bala kan
belajar. Kamu mau bayang makan belajar. Nyata lah video lah. Ada. Belum lagi hati pada waktu sembahyang, ilmu hatinya kayak apa. Belum lagi tauhidnya pulang pada waktu sembahyang kayak apa. Ini sembahyang boleh bau. Nah, ini nggak tahu kan di sini aja kan. Jadi orang alim jangan alim. Jadi jangan jadi orang alim, orang selamat kan alim bang. Ada jadi orang alim jadi orang selamat jadi kan. Orang selamat ini tiga ilmu wajib baik, meses dan wajib itu nampak doa. Dari gurunya tanda mau di sini menjelaskan ada kejelasan ada tamat kitab ikan majana baca itu tawakal. Arti tawakal itu amal luar bujur, amal dalam bujur, amal di dalamnya lagi bujur. Hanya digabung atau diamalah kan. Ma'amalakan itu tawakal ngarannya sudah. Amu kada ada bisi apa yang tawakalkan? Ikamnya kopiah kada ada. Nah, umpama sembahyang sunat memaksa memakai kopi, ya. Apabila kopiah hukumnya tawakal. Ikam kada kopiah tawakal. Kada kalau sini. Contoh aja nanti. Lagi ilmu kada ada. Yang kada ada kayak apa kan itu umpama. Makanya jangan bingung, jangan kurang-kurang nak sembahyangan tuh nah muncul berata kikir dalam kubur itu adalah disiksa orang. Betul kan Pak? Ya Pak. Kikir nak mati-mati itu bakal amat berata. Pesan kali Pak jadi mengalilah. Jangan anggap enteng bagus. Satu ilmu wajib kan jangan kada buku, jangan. Apabila kada maka setan gurunya atau nafsu itu nang jadi guru nafsu itu nang jadi guru. Apabila nafsu itu jadi guru berarti kan jadi hantu. Para sapu bujur, para sepuh mana perasa ikan bujur. Nama menyatakan bujur kada itu si guru kada ikan bang. Itu juga kena Allah Ta'ala lawan ikan. Si guru itu standarnya lawan Nabi. Standar Rasulullah itu ulang standar sahabat lawan ajaran Rasulullah kalau nanti ajarannya seorang bang standar bujur kadanya lawan si guru. Kenapa? Menurutku itu menurut makanya nanti orang belajar tauhid nah 5 tahun belajar tauhid. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. 1 tabligh, 2 patona, 3 amanah. Betul tabligh, amanah, patona, lagi baca apa tulisnya? Sidik, patona, tabligh, amanah. 4 sifat itu wajib bagi para rasul. Maka mustahil lalawanannya nang 4 itu. Nah 4 itu wajib, lalawanannya nang 4 mustahil. Nah 4 lalawanannya itu tak. Kalau nah 4 di atas itu wajib bagi seorang rasul. Adapun hukum jais bagi seorang rasul, hukumnya jais adalah hubungan rasul atau nabi itu mereka itu a'radul basyariyah, berperangai seperti manusia. Tapi mustahil ini jais ini ada mustahil, ada sifat mustahilnya. Mustahil dengan sifat a'radul basyariyah seorang nabi seperti manusia itu menjadikan
kekurangan bagi mereka. Nah itu maksudnya. Makanya dia tahu itu jujur bu, jujur memahami kalimat. Walaupun mereka itu sebagai aladul basyari, syariah bisa makan, bisa minum, bisa guring, bisa apa macam-macam, bisa garing, bisa mati, bisa macam-macam kayak manusia. Tapi mustahil, nah mustahilnya mustahil dari sifat jahiz keluar sifat mustahil. Mustahil bagi para rasul itu dengan sifat a'radul basyariyah menjadi kekurangan bagi mereka mustahil tapi bagi mereka. Itu orang tawakal. Tawakal itu amal di luar wujud, amal di hati wujud, amal di ingatan bu, diamalkan ketiganya setiap apa itu adanya tawakal. Ada tawakal tadi itu apa di situ sendiri nang diingatnya bukan apa kada ada lagi memandang anugerah, kada ada lagi memandang ininya, kada ada lagi memandang apanya, cuma Allah sama mata. Yang orang akan di atas lagi tetap seorang mencapai makam ini mereka nggak wajib aja kayak Pak Haji selagi sidin anu sampai jadi tua untung sidin. Nah jadi untuk mengaji ilmu agama gurunya banyak dari Darussalam, dari guru nambah pekelas dalam kelas sampai guru di masjid pengajian sampai guru nama pengajian di rumah dituntut terus macam-macam ilmu mengetahui, macam-macam kitab mengetahui sidin untung sidin itu anak sidin. Ayo adalah sidin menyuruh anak sidin nakaya sidin adalah menyuruh ada sidin. Padahal kan aturannya anak nih nakaya itu mengaji ini tahu tak? Tapi Pak Haji kada cukup sidin aja nakaya kayak itu tahu ini anak biar kada tahu lagi kada tahu ilmu nahu, kada ilmu sorok, kada tahu lawan guru si anu lawan guru si anu kada tahu kada sejaman kada seumur kada ada Pak Haji ini menyuruh untuk itu palingan sini mendoakan anak sini supaya selesai sudah kisah. Nanti diajarkan dua aja sembahyang tujuh, sembahyang tutup, baca Quran bu tujuh selesai. Ilmu nahu apa sih kita ada mudah sih tahu nahu apa yang baca kitab oleh nak kamu baca kitab belajar nahu belajar suara atau masuk kontrol ada di sini lagi sini sampai waktu bayar baca yasin hanya membaca Quran tolong sih seorang bang kayak Pak Haji masuk untung sini tahu berata ilmu cuma sini kadang-kadang untuk anak sendiri kayak ada kita nih Pak di mana dapat ilmu pernah nggak kayak sini lalu kayak kita nih merasa kayak kita nih kalau mau merasa diri senang Pak Haji aja nambah banyak pengalaman, banyak guru, banyak ilmu. Melihat anak, ada di sini menyuruh macam-macam. Paling mendoakan salah amat dan menyuruh anjuran yang diajarkan dua aja. Al-Quran selesai, Al-Quran bujur membaca, sembahyang bu, bujur selesai. Hadis
sembahyang bujurnya apa? Wudunya bujur, bajunya tahu, itu maksudnya dia. Kayak boleh kita nih bang, di mana ada ilmu nahu pernah nggak? Atau kedapatan ulama-ulama besar di zamannya pernah nggak? Untuk haji kan kayak gini, kayak Pak Haji ini aja, pada bahasanya mendoakan aja. Ada kita masih anu, kita ini masih anu, kawa aja, kayak amang aja asah. Cari apa ini? Cari guru lah. Kalau kayak Pak Haji di sini sudah berpengalaman. Tapi untuk anak sini sekarang mendoakan ikam Pak, siapa yang mendoakan? Aku betul. Keselamatan di tangan ikam jo, tangan ikam masing-masing. Kalau kayak Pak Haji ini tahu kan? Ilmu macam-macam belajar, guru macam-macam bertemu, wali apa dapatnya dari banyak. Walaupun anak sidin kayak Pak Sidin kan ada, nak ikam aja kita belajar di pondok ini, ikam belajar ini belajar ilmu ini, sudah. Cukup aku aja sini sudah, cukup sih. Aku aja sini langsung kayak itu. Anakku cukup didoakan salam. Nah, terus sidin nama pengalah. Nah, didoakan selamat, tapi dengan syarat 2 waktu sembahyang sampai disuruh disuruhnya dilajari sembah. Yang dilajari baku sampai bulan puasa dilajari, nah baca Quran dilajari, selamat sudah. Anak sidin seorang orang siapa yang mendoakan adalah nyawa bisi kuitan alim. Seorang pak alim ada juga sudah, tapi seorang masih anu cari itu maksudnya kayak sidin kan bapak. Itu sudah pengalaman, ilmu apa sidin tahu, apa tahu. Tapi sini kan ada majukan anak sidin, di sidin anak sidin ini. Di sidin doakan aja kan sudah. Kalau aja mengerti aja, hanya 2 aja aku mengajarkan sidin.